Nah, setelah sampai sini, maka teman-teman klik di sini, mendaftar formasi. Kita klik mendaftar formasi. Kemudian setelah teman-teman klik mendaftar formasi, kita masuk. Sobat calon guru semuanya, saat ini teman-teman sudah bisa mendaftar P3K 2024. Teman-teman bisa mendaftar P3K guru, P3K teknis maupun juga P3K tenaga kesehatan. Nah, setelah kita melakukan memilih jenis seleksi, maka berikutnya kita akan mendaftar formasi. Nah, di bagian mendaftar formasi di sini nanti kita akan diarahkan menuju ke instansi mana yang akan kita daftar ya. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara daftar P3K gelombang 1, yaitu untuk teman-teman yang sudah terdaftar di database BKN, kemudian THK 2. Nah, di sini nanti kita akan melakukan pendaftaran, termasuk juga untuk teman-teman guru-guru yang sudah lulus passing grade ya, atau pelamar prioritas untuk yang P3K guru. Dan untuk teman-teman yang tenaga kesehatan, ini adalah untuk D4 Bidan Pendidik 2023 teman-teman. Nah, berikutnya di sini nanti kita bisa akan terapkan nanti bagaimanakah sistemnya terkait tentang memilih jenis seleksi dan juga mendaftar formasi P3K. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Dan sebelum kita berikan tutorial, sebelumnya teman-teman harus pahami dulu terkait tentang jadwal seleksi P3K 2024. Untuk jadwal seleksi P3K 2024 ini dibagi menjadi dua tahap ya, atau dua gelombang, yang mana untuk jadwal seleksi tahap 1 itu untuk teman-teman yang di sini mulai pendaftarannya itu tanggal 1 Oktober sampai dengan tanggal 20 Oktober nanti. Nah, siapa saja yang bisa mendaftar di P3K tahap 1 itu adalah kalau misalkan teman-teman P3K teknis itu teman-teman yang XDHK 2, kemudian teman-teman yang non ASN terdaftar di database BKN. Kemudian untuk P3K guru itu adalah teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas atau guru lulus passing grade 2021. Kemudian untuk teman-teman XDHK 2, kemudian teman-teman yang guru honorer sekolah negeri terdaftar di database BKN dan juga aktif mengajar. Kemudian untuk P3K tenaga kesehatan itulah teman-teman yang masuk dalam kategori D4 Bidan Pendidik 2023, kemudian XDHK 2 dan juga non ASN yang terdaftar di database BKN. Jadi untuk teman-teman selain dari kriteria ini, maka tidak bisa untuk mendaftar P3K untuk yang gelombang 1 teman-teman. Nah, ketika kalian itu masuk dari kategori salah satu ini, maka untuk melakukan pendaftaran ini kita silakan cek video ini ya. Oke, pertama-tama di sini teman-teman silakan berkunjung yaitu ke SSCSN BKN.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, berikutnya bagi teman-teman yang belum membuat akun, silakan membuat akun terlebih dahulu dengan cara klik di sini ya untuk pembuatan akun. Nah, untuk tutorial cara pembuatan akun SSCSN ini sudah saya siapkan di kartu video ini, silakan disimak ya. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman ini sudah membuat akun SSCSN semuanya. Maka berikutnya teman-teman silahkan klik masuk ya. Kita klik di sini. Oke, berikutnya di sini kita diminta untuk mengaktifkan kamera. Ini kalian klik saja oke. Dan selanjutnya teman-teman akan diarahkan menuju ke halaman login SSCSN. Silahkan masukkan nick dan juga password berdasarkan dari telah membuat akun SSCSN tadi. Kemudian berikutnya di sini kita masukkan kode CAPTCHA. Kita masukkan di sini sesuai dengan yang muncul ya. Oke. Nah, berikutnya di sini teman-teman silahkan klik saja masuk. Nah, berikutnya teman-teman di sini teman-teman silakan ketika membuat akun ini supaya kalian bisa masuk di tab memilih jenis seleksi, kalian akan diarahkan menuju ke pengisian biodata. Biodata ini silakan dilengkapi dulu, diisi. Untuk tutorial cara mengisi biodata SSCSN untuk pendaftaran P3K sudah saya berikan pada kartu video ini. Nah, berikutnya di sini berdasarkan dari ini ya. Inilah untuk nama kita, kemudian di sini nick kita. Nah, di bagian memilih jenis seleksi, teman-teman di sini silakan dipilih ingin melamar apa. Misalkan kalian ingin melamar P3K guru. Ini tentunya akan berbeda persyaratan P3K guru, P3K teknis dan juga kesehatan. Misalkan P3K guru, kalian klik di sini. Nah, kalau misalkan teman-teman ada tampilan seperti ini, berarti teman-teman itu tidak masuk di Dapodik. Nah, inilah sebagai penanda bahwa teman-teman yang tidak masuk Dapodik ini tidak bisa mendaftar P3K guru ya. Kecuali kalau teman-teman itu lulusan PPK Prajabatan, maka teman-teman bisa klik di sini PPK Prajab, kemudian nanti teman-teman nggak bisa lanjut karena untuk PPK Prajabatan nanti masuknya tuh di gelombang 2.
Nah, kemudian ketika teman-teman memasukkan di sini untuk P3K teknis misalkan, nah seperti ini. Kalau misalkan kalian pilih P3K tenaga teknis, selanjutnya di sini untuk yang di gelombang 1, di sini teman-teman itu harus masuk dalam kategori prioritas ya. Nah, di sini ketika teman-teman misalkan memiliki THK2, kalau misalkan saya itu kan XTHK2 ya, maka di sini untuk masukkan XTHK2, kalau misalkan teman-teman data SBKN, nanti masukkan data SBKN-nya. Nah, kalau misalkan ini binding kita, ini akan terbaca kita itu masuk dalam apa. Nah, untuk data XTHK2 ini kan peserta XTHK2 nih, saya masukkan, yaitu saya klik di sini, kita klik iya. Nah, berikutnya kita masukkan nomor peserta yaitu XTHK2 kita. Nah, kemudian setelah teman-teman di sini memasukkan data XTHK2, nomor peserta tes THK2 ya, dulu tahun 2013, kalian silahkan klik saja cek di sini. Cek, mohon maaf data ini sudah digunakan oleh akun lain. Ini dikarenakan saya sudah ini untuk percobaan ya. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman mendapatkan tampilan galat itu adalah teman-teman itu nomor XTHK2 tidak ditemukan, maka silakan teman-teman di sini nomor XTHK2-nya itu untuk spasi itu dibuang ya. Jadi hanya angka saja. Misalkan ada strip, spasi itu kalian buang. Nah, ini. Nah, setelah kita masukkan XTHK2, maka berikutnya kita bisa melanjutkan. Oke, jika teman-teman ditemukan ya, seperti ini artinya ditemukan, dan kita ini teman-teman akan mendapatkan notifikasi Anda data XTHK2 Anda ditemukan, Anda bisa melanjutkan pendaftaran ini. Nah, berikutnya setelah teman-teman masuk di sini, ini kan XTHK2 kita itu sudah ketemu, dan juga di sini apakah Anda XTHK2, ini kan kita klik iya. Kemudian nomor XTHK2 Anda berapa? Nah, ini adalah kita tuliskan sudah. Nah, di sini hanya angka ya, tanpa tanda hubung. Kalau biasanya itu kan di kartu tes THK2 kalian itu kan ada strip-strip kan. Nah, itu dibuang, hanya angka saja. Nah, setelah sampai sini, maka teman-teman klik di sini, mendaftar formasi. Kita klik mendaftar formasi. Kemudian setelah teman-teman klik mendaftar formasi, kita masuk XTHK2, berarti saya itu masuk di gelombang 1. Sama halnya juga dengan teman-teman yang di sini untuk guru itu adalah guru lulus passing grade ya. Kemudian untuk yang teman-teman kesehatan itu adalah D4 bidan pendidik. Di sini berikutnya di sini kita masukkan ya. Ini adalah kita tuh P3K teknis kebetulan. Kemudian kita klik instansinya. Silakan diketikkan untuk instansinya. Nah, ini tentunya teman-teman itu memilih instansi itu harus sesuai dengan instansinya masing-masing ya untuk XTHK2 ini. Nah, misalkan di sini kalau saya pilih Aceh, misalkan perintah Aceh, ini saya acak gitu misalkan, kemudian pilih formasinya khusus. Saya pilih, maka di sini akan ada notifikasi seperti ini. Kesalahan, Anda tidak terdata pada instansi pemerintah Aceh. Jika Anda merasa telah terdata pada pendataan non-ASN, ini silakan memilih pada instansi tempat Anda terdata. Untuk pelamar yang tidak terdata, Anda diperkenankan untuk mendaftar pada tahap 2. Nah, ini. Kemudian berikutnya kita pilih itu harus sesuai dengan daerah kita masing-masing ya. Misalkan di sini saya tuh kan di Ngawi ya. Ngawi itu di sini belum ditemukan, teman-teman. Ini adalah Ngawi belum ditemukan. Mengapa di sini belum ditemukan? Kalau misalkan kalian di sini belum ditemukan, nanti kalau sudah ditemukan itu sama dengan pendaftaran CPNS yang kemarin ya. CPNS Kemenak itu ya. Kita tuh kan awalnya di sini kita pilih instansi kan, kemudian berikutnya kalian pilih jenis formasinya, kemudian maka akan muncul pendidikan kita apa, jabatan yang dilamar apa. Nah, kalau misalkan seperti ini belum muncul seperti ini, misalkan ini kemungkinan besar memang untuk data belum tersinkronkan ya. Nah, ini kalau misalkan kita cek juga untuk mengecek data sudah disinkronkan atau belum itu atau mungkin dalam proses itu, kalian bisa cek di sini. Ini adalah misalkan ijazah saya itu adalah SLTA. Kemudian oke, di sini SLTA atau kejuruan misalkan. Kemudian di sini adalah SMK misalkan. Kemudian di sini kalian ketikkan nama daerahnya, kemudian dicari. Ternyata belum ditemukan, ya di sini kita pantau secara berkala ketika nanti sudah ditemukan. Memang terkadang untuk hari-hari pertama ini masih seperti ini, namun nanti dipantau secara berkala, login ke akun SSCSN dan juga portal website resmi instansinya, dan juga di bagian portal daftar formasi ini ya. Nah, seperti itu kira-kira. Nanti kita akan sambung pada video berikutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.